Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Buria dari kelompok 11. Dalam kesempatan presentasi malam ini, kami kelompok 11 Ginanjar dan Siti Buria akan menjelaskan tentang analisis koefisien korelasi Spearman rank. Sebelum ke materi, saya akan membacakan visi dari pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, misi pendidikan matematika. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur, kemanusiaan, dan berakhlakul karimah. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah, bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, selanjutnya mengenai introduction dari materi ini, yaitu uji rank Spearman itu diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Uji rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Maksud dari ordinal itu yaitu datanya yang kita gunakan itu data rank contohnya. Jadi berurutan misalkan dari yang terendah ke yang tertinggi atau dari tertinggi ke terendah. Nah, itu biasanya memakai uji rank Spearman ya. Dalam uji rank Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari skala yang berbeda. Nah, skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik atau sama. Skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data ordinal. Selanjutnya, nah, populasi biasanya populasi sampel itu diambil sebagai sampel maksimal 5. Nah, kurang dari N-nya itu biasanya 30 pasang. Jadi uji korelasi rank Spearman adalah uji yang bekerja untuk skala data ordinal atau berjenjang atau ranking ya, dan bebas didistribusikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ginanjar. Kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu korelasi Spearman. Dalam korelasi Spearman ini ada dua hal yang akan kita bahas pada korelasi ini. Yang pertama, mengukur derajat keratan hubungan atau juga disebut dengan koefisien korelasi. Nah, dalam koefisien korelasi ada yang namanya nilai koefisien korelasi, di mana nilai koefisien korelasi ini dia itu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Di mana RS ini harus lebih besar daripada -1 dan RS ini harus lebih kecil dari 1. Nilai koefisien korelasi ini terbagi menjadi dua, ada korelasi positif dan ada juga korelasi negatif. Untuk korelasi positif itu dia berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana dia akan menunjukkan hubungan yang sama atau berbanding lurus. Sedangkan untuk korelasi negatif dia berkisar antara -1 sampai dengan 0. Dia akan menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau juga berlawanan. Nah, yang kedua, menguji signifikansi hubungan atau juga disebut dengan uji hipotesis.
Nah, dalam perhitungan korelasi Spearman ini, datanya itu harus dalam bentuk ranking. Sehingga jika terdapat data yang bertipe numerik, maka kita harus diubah dulu atau dikonversi dulu menjadi bentuk ranking. Nah, selanjutnya di sini ada rumus korelasi Spearman di mana disimbolkan dengan RS sama dengan 1 negatif 6 sigma DI pangkat 2 per N pangkat 2 min 1, di mana RS ini adalah nilai korelasi Spearman rank dan DI ini adalah selisih ranking dari dua variabel X dan juga Y, dan untuk N-nya sendiri di sini adalah jumlah data. Dengan catatan, rumus ini bisa kita gunakan jika terdapat nilai yang sama untuk setiap variabelnya. Jikapun ada nilai yang sama, maka nilai tersebut tidak boleh lebih dari 20%. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam data tersebut terdapat nilai yang sama tapi lebih dari 20%? Nah, untuk itu di sini ada rumus korelasi Spearman. Apabila ada skor-skor yang sama atau kembar lebih dari 20%, maka akan kita gunakan rumus berikut, di mana RS sama dengan sigma X pangkat 2 ditambah dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma DI pangkat 2 per 2 akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2, di mana sigma X pangkat 2 ini sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX. Nah, untuk sigma Y pangkat 2 sama dengan yaitu N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TY. Nah, dan untuk TX sendiri, mencari TX ataupun TY itu sama aja dengan T pangkat 3 dikurangi T per 12. Nah, T yang dimaksud di sini adalah observasi yang sama atau banyaknya anggota yang kembar atau yang sama. Oke. Nah, di sini ada kriteria terima dan tolak hipotesis. Bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah tabel, ada parameter, ada juga nilai, ada juga interpretasi. Nah, di sini untuk parameter sendiri, jika P hitung dan P tabel dapat dilihat pada tabel J, tabel atau tabel uji Spearman rank, yang membuat tabel P pada berbagai N dan juga tingkat kemaknaan A. Nah, untuk nilainya sendiri di sini jika P hitung itu lebih besar dari P tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, apabila untuk P hitung itu lebih kecil daripada P tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, yang kedua di sini ada kekuatan korelasi P hitung. Nah, apabila nilai korelasi P hitung ini berkisar antara 0 sampai dengan 0,199, ini untuk interpretasinya itu sangat lemah ya. Nah, untuk nilai 0,2 sampai dengan 0,399 itu masih lemah. Nah, untuk nilai 0,4 sampai dengan 0,599 itu sedang. Sedangkan untuk nilai 0,6 sampai dengan 0,7 itu bisa dibilang kuat. Nah, untuk terakhir nilai 0,8 sampai dengan 1 itu terbilang sangat kuat. Nah, yang ketiga di sini ada arah korelasi P hitung. Tadi kan ada negatif dan juga positif. Nah, untuk positif itu dia itu searah. Jadi semakin besar nilai X ini, maka semakin besar pula nilai Y ini. Nah, untuk negatif sendiri itu berlawanan daripada positif. Jadi semakin besar nilai XY, maka semakin kecil daripada nilai XY dan juga sebaliknya. Nah, masih tentang korelasi Spearman, di sini ada uji signifikansi korelasi Spearman, yaitu uji hipotesis. Nah, dalam pengujian uji hipotesis ini, yang pertama itu uji hipotesis di mana H0 rho S sama dengan 0, tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan juga Y. Nah, H1 di mana rho S tidak sama dengan 0 atau rho S lebih kecil dari 0 atau juga rho S lebih besar dari 0, di mana ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Nah, yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan A, di mana untuk mencari tabel T dengan DF sama dengan N dikurangi 2. Nah, yang ketiga ada uji statistik uji dengan rumus T sama dengan RS akar N min 2 per akar 1 dikurangi RS pangkat 2. Yang keempat ada kriteria uji, di mana jika T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak.
Nah, jika T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk lebih paham, kita akan lanjut ke contoh. Di sini ada contoh. Ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara kadar SGOT atau unit Karman per 100 mili dengan kolesterol HDL per 100 mili pada 7 sampel yang diambil secara random. Hasil pengumpulan data yang dapat dilihat pada tabel, bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut dengan alfa sama dengan 0,01. Bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah tabel. Sampelnya berjumlah 7, ada juga kadar SGOT dan juga ada kadar HDL. Nah, dengan catatan bahwa si soal ini dia itu hasil ujinya itu normalitas dan juga dia tidak berdistribusi normal. Jadi kalau berdistribusi normal akan lebih baik kita menggunakan korelasi produk momen. Karena ini tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan Spearman rank. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama kita akan buat tabel penolong untuk menghitung rankingnya. Karena tadi data itu harus diubah ke dalam bentuk ranking. Nah, dalam penentuan ranking, kita anggap bahwa di sini kadar SGOT ini adalah X, sedangkan untuk kadar HDL ini adalah Y. Nah, kita cari dari kadar SGOT yang paling kecil, maka dia ranking 1 nih. Di sini ada 5,7 ya, di antara yang paling kecil dari kadar SGOT yaitu 5,7, dia berranking 1 di X. Terus setelah itu kita cari yang kecil daripada 5,7 itu ada 11,3. Kita jadikan menjadi ranking 2 dan seterusnya. Di sini ya 13,5 jadi ranking 3 dan seterusnya sampai yang terbesar hingga ranking 7. Nah, setelah kita menentukan ranking pada kadar SGOT, selanjutnya kita menentukan ranking pada kadar HDL. Nah, masih sama caranya, kita akan mencari nilai yang terkecil daripada kadar HDL untuk menentukan ranking. Di sini yang paling kecil dari kadar HDL itu adalah 40,0. Dia akan menjadi ranking 1. Terus disusul dengan 41,2 ranking 2. Terus ada 42,3 ranking ketiga dan selanjutnya 42,8 dan seterusnya sampai dengan ranking ke-7. Nah, apabila kita sudah menentukan ranking antara variabel X dan juga Y, setelah itu kita menentukan DI. DI ini adalah pengurangan antara variabel X dan juga variabel Y. Di sini 1 dikurangi 1 0, 2 dikurangi 2 0, 3 dikurangi 3 0, 4 dikurangi 4 yaitu 0, 5 dikurangi 6 yaitu negatif 1, 6 dikurangi 5 yaitu negatif 1, 7 dikurangi 7 yaitu 0. Setelah kita menentukan DI ini, selanjutnya kita menentukan DI pangkat 2. DI pangkat 2 berarti DI dipangkatkan dengan 2. 0 dipangkatkan 2 yaitu 0, 0 dipangkatkan 2 yaitu 0, dan negatif 1 dipangkatkan dengan 2 yaitu 1, dan negatif 1 dipangkatkan 2 yaitu 1. Nah, setelah itu kita cari jumlahnya DI pangkat 2 ini, maka sigma DI pangkat 2 adalah 2. Nah, setelah kita membuat ranking ini, selanjutnya menghitung koefisien korelasi Spearman rank. Nah, karena tadi kita sudah menentukan DI pangkat 2 itu adalah 2, tinggal kita masukkan saja ke rumus di mana RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI pangkat 2 per N dikali N pangkat 2 dikurangi 1. Maka sama dengan 1 dikurangi 6, karena tadi sigma DI pangkat 2 nya adalah 2 dikali 2 per, karena jumlahnya sampelnya adalah 7, maka 7 dikali 7 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 6 kali 2 12. 7 pangkat 2 adalah 49 dikurangi 1 yaitu 48. 48 kali 7 yaitu 336. Di sini disederhanakan 336 dikurangi 12 per 336. Jadi hasilnya 0,964. Jadi berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien korelasi Spearman rank, dia dikategorikan ke dalam erat atau kuat bernilai 0,96. Nah, setelah kita menemukan koefisien korelasi Spearman rank,
Selanjutnya kita akan uji signifikansi, yaitu yang pertama hipotesis. Nah, H0 di mana rho S sama dengan 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar SgOT dengan kadar HDL. Nah, untuk hipotesis kedua ini maksudnya H1 ya, di mana rho S. Nah, kita harus cari tahu dulu apakah SgOT ini mempengaruhi atau memiliki hubungan yang erat terhadap kadar HDL. Apakah hipotesis yang kedua ini dua arah ataupun satu arah, ke kiri atau ke kanan. Karena kadar SgOT ini mempengaruhi, semakin banyak kadar SgOT itu semakin banyak pula kadar HDL, maka dia satu arah ke sebelah kanan, maka rho S lebih besar dari 0. Nah, setelah kita menentukan uji hipotesis, selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikansi. Tadi sudah disebutkan bahwa alfanya itu adalah 0,01 dan sampelnya adalah N adalah 7. Karena dia itu satu arah ya, maka nilai alfanya ini kita tidak usah bagi dua, ya udah 0,01 aja karena di sini cuma satu arah. Tinggal kita masukkan ke dalam DF sama dengan N dikurangi 2 sama dengan N-nya 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, kita akan melihat nilai tabel T di mana 0,01 dengan N-nya adalah 7 didapatlah maka 0,8571. Setelah kita menentukan taraf signifikansi, selanjutnya kita akan menentukan statistik uji dengan rumus T sama dengan RS akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi RS pangkat 2. Tadi untuk RS sendiri Spearman rank kita udah dapat 0,964 dikali dengan N-nya 7 akar 7 dikurangi 2 dibagi per akar 1 dikurangi RS pangkat 2, yaitu 0,964 dipangkatkan dengan 2. Hasil dari 7 dikurangi 2 yaitu 5, akar dari 5 adalah 2,236, maka 0,964 dikali dengan 2,236 per akar 1 dikurangi 0,929, dia dapat 2,155 per akar 0,07. Akar daripada 0,071 didapat 0,266, jadi 2,155 dibagi dengan 0,266 didapat 8,101. Nah, yang selanjutnya adalah kriteria uji. Jika T hitung ini lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, bisa kita lihat setelah kita menghitung tadi bahwa nilai T hitung ini adalah 8,101, sedangkan untuk T tabelnya ini adalah 0,8571, maka otomatis lebih besar 8,1 ketimbang 0,85. Kesimpulannya maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti H1 diterima. Jadi berarti ada hubungan yang signifikan dan juga positif antara kadar SgOT dengan kadar HDL. Nah, itulah contoh daripada uji Spearman rank. Nah, untuk contoh rumus yang satunya nanti saya akan bagikan mengenai video YouTube yang lain. Karena perhitungannya sama saja, cuma yang membedakan adalah rumusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.